Iya, Suster. Ini masih ada satu bagaimana, Suster? Dari Mas Polanya Suster. Ji sudah siap itu Iya, siap. sama Bu Firin. Belum saya, tapi Bu Firin dulu saja. Nanti monggo Bu Firin. Bu Firin. Ya, baik. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Ya, baik. Terima kasih, Suster, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, semangat pagi ya. Semangat pagi apa sore? Semangat pagi. Semangatnya pagi. Sore. Waktunya sore. Karena ini sudah badannya sudah berikat semua, lalu sudah belum mandi bareng ini. Ya, mataharinya sudah mulai agak redup, tapi nggak apa-apa. Semuanya saya lihat semangat. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada sekolah kami. Sebenarnya pada saat FGD 1 itu sudah kami sampaikan yang sudah kami kerjakan gitu ya. Tapi apa tadi mungkin melengkapi saja. Terus terang salut jempol banyak gitu untuk sekolah-sekolah Katolik ya, dari teman-teman Kanisius dan juga yang lain. Saya rasa di kelompok yang lain juga demikian. Saya ikut berbangga kita sebagai sekolah Katolik ini masih bisa eksis terutama dalam menanamkan karakter. Baik, Suster dan Bapak Ibu, dari sekolah kami memang saya tidak akan banyak menceritakan apa yang sudah kami sampaikan kemarin, tetapi yang pasti yang sudah kami kerjakan itu yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi untuk core value yayasan yang sudah kami rembuk bersama dengan teladan Bapak Fransiskus, Ibu Magdalena Damen, kemudian kami turunkan juga dalam visi misi sekolah, core value sekolah, yang kami juga kebetulan sekolah kami ini berlindung di bawah sama dengan yayasan, yaitu Maria Tak Bernoda. Barangkali ini juga sama dengan PL gitu ya, Yayasan Pangdirul yang diperingati setiap tanggal 8 Desember. Itu Maria Tak Bernoda. Nah, apa yang menjadi core value yayasan tadi sudah disampaikan juga, sudah diwakili dari Santa Teresia tadi, saya rasa saya tidak mengulang, hanya saya akan menyampaikan saja yang sudah kami temukan gitu, core value yang sudah kami temukan yang sebenarnya ini memang sebelum POP itu kami sudah menemukan ini, sudah kami laksanakan di dalam kegiatan-kegiatan kami. Ada 3 poin pokok, yaitu beriman, kalau dalam bahasa Latin, itu kan kemudian memang kami buat menjadi moto sekolah, begitu, semboyan sekolah. Gitu. Sebenarnya berawal dari sederhana saja agar kita punya sesuatu yang beda, gitu. Maka kemudian salah satunya kemudian kami buat dalam bahasa Latin, yaitu fides, kemudian berkepribadian, yaitu personalis, dan scientia, yaitu berilmu. Begitu. Nah, harapan kami 3 antara beriman, berkepribadian, dan berilmu, itu bisa menjadi nilai plus dari lulusan sekolah kami. Gitu. Dan semoga ini juga bisa berjalan seimbang gitu. Kemarin memang dapat masukan dari Mas Hendy bahwa perumusan ini jangan diubah, artinya beriman tetap di bagian atas gitu. Karena ini yang akan melandasi semua. Maka kami menjadi semakin kuat, hanya tinggal kami menghidupinya begitu ya, Suster dan Bapak Ibu. Nah, kemudian ini memang kegiatan core value ini, nilai-nilai utama ini kemudian kami implementasikan dalam kegiatan-kegiatan kami. Seperti beriman itu lebih menunjuk kepada kemampuan beriman dan bertakwa anak-anak dan juga warga sekolah.
yang sebenarnya dalam pembiasaan. Jadi kami sudah mengimplementasikan di dalam pembiasaan, yaitu melalui doa dan renungan pagi yang kami laksanakan setiap pagi. Barangkali di sekolah lain atau pasti di sekolah lain juga melaksanakan, hanya kami lebih memberdayakan siswa. Jadi kami punya semacam kampus ministry begitu ya, istilah bahasa kerennya gitu. Tapi itu sebenarnya adalah seksi rohani kelas yang terbimbing begitu. Anak-anak inilah yang membuat doa dan renungan begitu. Dan itu yang kemudian disampaikan kalau dulu ketika belum pandemi itu memang bergilir begitu, setiap kelas itu dari sentral gitu. Kami mendampingi saja untuk renungan dan doanya itu kami dampingi. Kemudian dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya karena itu nanti kaitannya dengan kepribadian. Nah, selama PJJ berlangsung kami menggunakan audio yang dibuat oleh anak-anak dan anak-anak yang terbimbing tadi yang dikirimkan setiap pagi kepada teman-teman atau warga sekolah. Sedangkan yang ada di sekolah itu kemudian diperdengarkan begitu. Nah, selama pandemi ini memang kadang-kadang muncul keraguan, Sister. Jadi apakah anak-anak di rumah itu betul-betul melaksanakan? Maka untuk kebaikan dan kedisiplinan kami memang punya buku khusus anak-anak menuliskan inti dari renungan setiap harinya. Begitu. Kemudian yang kedua itu yang menjadi unggulan kami, walaupun mungkin ini di Canisius itu sudah hal yang biasa, ini adalah refleksi yang kami beri nama karena kami terinspirasi dari Ignatius Loyola, yaitu eksamen konsiensi. Gitu. Jadi kami menggunakan itu, kami ada buku khusus yang disediakan untuk warga sekolah. Di situ sudah ada tempatnya bahwa hari ini hari apa begitu. Kemudian eksamen ini terbimbing yang tadi dilakukan oleh kampus ministry kecil itu. Jadi anak-anak ini yang kemudian membimbing teman-teman dan warga sekolah untuk melakukan eksamen. Apa yang sudah dilakukan hari ini, apa yang tidak baik yang mereka lakukan, kemudian bagaimana mereka akan mengubahnya, kemudian apa yang baik yang dia rasakan, dia temukan, lalu bagaimana dia mengembangkannya. Begitu. Itu setiap hari usai literasi, jadi usai kegiatan literasi. Nah, kemudian setiap minggu, kalau dulu sebelum pandemi memang setiap minggu itu ditandatangankan oleh wali kelas. Walaupun ini sifatnya pribadi karena anak-anak itu kan harus dibimbing, maka memang wali kelas itu membaca, kemudian melihat di situ barangkali anak-anak itu ada yang sakit secara batin begitu, yang kami mencoba untuk membimbing bersama guru BK agar anak ini disembuhkan begitu. Guru dan karyawan juga melakukan itu. Nah, selama pandemi ini yang tanda tangan adalah orang tuanya. Kemudian karena ini sudah PTM terbatas, 2 minggu sekali mereka membawa untuk ditandatangankan kepada wali kelas, maksudnya agar wali kelas juga bisa mengetahui perkembangan batin anak. Ini sebetulnya tujuan kami untuk mengolah batin. Tujuannya prosesnya memang mungkin lama, tetapi kami yakin ini adalah satu bagian yang akan bisa berbuah baik. Lalu yang lain adalah kegiatan-kegiatan rohani yang saya rasa sama dengan yang lain, gitu ya, seperti misa, retret, dan lain sebagainya. Jadi yang sudah sama dengan yang lain tidak kami sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah berkepribadian, itu memang ada beberapa poin, yaitu ada keramahan, sopan santun, disiplin, kesederhanaan, peduli, dan beberapa yang lainnya. Nah, ini memang kami implementasikan di dalam ekstrakurikuler, kemudian di dalam pembiasaan, dan juga di dalam kegiatan kurikuler.
intrakurikuler juga menjadi pembiasaan Bapak Ibu guru ketika mengajar. Misalnya untuk kepedulian, karena tadi dari atas itu ada mencintai sesama alam ciptaan dari yayasan. Nah, itu kami wujudkan kalau mencintai sesama itu antara lain dengan 5 roti 2 ikan yang kami kumpulkan setiap hari Sabtu. Begitu. Gitu, 5 roti 2 ikan. Selama pandemi mereka masukkan dalam kaleng, kemudian ketika PTM itu dibawa. Dari 5 roti 2 ikan itu kami wujudkan antara lain untuk mengunjungi yang sakit, kemudian yang kemarin terpapar, lalu untuk memberikan uang duka, begitu. Termasuk kami juga mengadakan seperti yang sekolah lain barangkali Hari Pangan Sedunia, kemudian aksi Advent itu dengan membagikan sembako. Advent dan itu bahkan kami dari kegiatan kami semacam kolekte itu sebetulnya itu bisa kami membantu subsidi SPP bagi teman-teman, jadi dari anak-anak itu bukan dari kami yang masih terhambat SPP-nya begitu. Memang hanya subsidi gitu, tetapi ternyata dampaknya juga besar dan anak-anak merasa bahwa aku bisa melakukan itu untuk teman lain. Begitu. Kemudian karena di Salatiga itu adalah termasuk kota toleransi gitu, maka kami juga memperhatikan keberbedaan. Kami ada takjil gratis berhenti ketika pandemi gitu karena takut ya, karena tidak boleh. Jadi nggak boleh membagikan, maka kemudian kami sementara berhenti. Takjil gratis itu kami lakukan ketika puasa gitu. Untuk yang muslim di di depan sekolah itu kami bagikan siapapun begitu. Kemudian juga ketika Valentine itu kan cinta kasih, itu mewujudkan cinta kasih sesama, kami berbagi makan siang untuk tukang becak, kemudian untuk tukang ojek dan sejenisnya di sekitar gitu. Lalu kunjungan ke panti jompo dan juga panti asuhan. Nah, ketika pandemi ini kami masukkan di dalam kegiatan BK. Jadi berkunjung ke sana. Lalu untuk yang lingkungan itu kami ada sapu ajaibnya. Sadar pungut agar jadi indah dan bersih gitu. Jadi ketika menemukan sampah ya kami pungut begitu. Kemudian kalau ini barangkali jadi kebiasaan di Marsudiri nih. Jadi kalau dulu sebelum pandemi itu kami nyapu halaman, Suster. Jadi setiap pagi itu ada piket gitu, piket hari Senin itu kelas apa dengan kelas apa yang didampingi oleh wali kelas. Jadi kami memang menyediakan sapu lidi kurang lebih ya sekitar 100-an gitu. Nah, kemudian mereka menyapu halaman. Tetapi pandemi ini berhenti karena waktu itu pembelajaran juga berhenti. Sementara itu dalam pembiasaan dan kegiatan pernah ada live-in juga, kemudian outdoor study dan juga ekstrakurikuler. Nah, nanti ekstrakurikulernya nanti. Kemudian yang berilmu memang kami yang sekarang ini arahnya adalah berpikir kritis, inovatif, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Maka kami yang sudah kami lakukan itu melalui OSIS, kami mengadakan seminar-seminar. Kalau sekarang ini webinar, begitu ya, webinar dengan tema yang menarik. Setiap setiap sesi itu ada tema-tema tertentu yang update begitu. Lalu selain itu kami juga membinanya dalam literasi. Literasi itu setiap hari. Dan literasi kami terbimbing. Gitu. Jadi kami ada guru bahasa Indonesia yang menjadi seksi literasi. Dan selama pandemi ini memang kami ya untuk ngontrol kami sekali lagi pakai buku. Jadi literasinya itu memang mereka misalnya hari Senin itu khusus membaca tentang teknologi. Kemudian hari Selasa khusus membaca tentang apa. Kemudian nilai-nilai yang mereka dapatkan dari membaca itu apa. Kadang-kadang diminta untuk membuat sinopsis. Kemudian hari Jumat dan Sabtu itu khusus membaca novel. Begitu. Walaupun itu tidak akan selesai dalam 2 hari. Kemudian
juga dalam kegiatan intrakurikuler itu yang kami harapkan nanti berbasis proyek itu bisa membangkitkan semangat anak-anak untuk berpikir kritis dan kreatif. Lalu untuk seninya, untuk ekskul itu sebetulnya kami banyak sekali, Suster. Hanya kalau kami lihat dari yang disampaikan Pak Heri dan juga Mas Hendi, kita melihat juga menggali dari 7 unsur kebudayaan. Untuk seni, Suster, sebetulnya kami cukup bangga karena sekolah kami ini kaya seni. Kami bersyukur kami kaya seni. Bapak Ibu gurunya juga pinter-pinter walaupun tidak ada yang lulusan seni. Gitu. Sehingga di tempat kami itu menari ya oke, gitu, menari. Kemudian kerawitan itu hanya kemarin berhenti karena gurunya meninggal, terus kami belum dapat pengganti. Kemudian band gitu ya. Lalu yang istimewa bagi kami adalah kami memang punya drum band, tetapi justru kami ini memadukan dengan yang ada di masyarakat kami itu. Kalau di Salatiga itu yang menarik itu adalah drum black. Jadi kami drum bandnya pakai black begitu. Kemudian barongsai itu yang memang belum dimiliki sekolah lain. Nah, barongsai ini muncul karena memang pada waktu dulu, Suster, SMP Stella Matutina itu kan memang sebagian besar adalah warga Chinese begitu. Nah, tetapi karena arus zaman barangkali gitu ya, dan adanya sekolah-sekolah lain, maka kemudian Chinese-nya itu menurun. Nah, sebenarnya berawal dari hal sederhana bahwa kami ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa kami tidak menutup untuk anak-anak Chinese untuk tetap sekolah di tempat kami. Maka ada orang tua siswa yang kebetulan juga Chinese dari agama Buddha yang mengusulkan itu. Kemudian dia juga multitalenta, bisa menari apapun sekalipun dia dari Chinese. Nah, dia kemudian yang membantu untuk mengusung barongsai ini menjadi hal yang istimewa bagi sekolah kami. Itu. Kemudian untuk religi terus terang kami ada keunggulannya di Salatiga, bukan sekolah kami, tetapi di Salatiga itu banyak sekolah Katolik yang kami bergabung dalam FKSK. Maka kami ingin ada kekasan sekolah Katolik di Salatiga sebagai kota toleransi. Kemudian dari segi teknologi, peralatan itu ini yang memang kami ambil, yaitu iptek, teknologi. Sekolah kami melihat sekarang ini teknologi kan sedang mendunia begitu ya, maka memang sudah dalam sekitar 3 tahun atau 4 tahun belakangan ini kami mengunggulkan salah satu teknologi ini menjadi ekstrakurikuler unggulan, yaitu SPC, yaitu Stella Fotografi Club. Dan ini yang kemarin sempat banyak peminat. Jadi kalau kami survei kecil-kecilan, salah satu mengapa mereka mau masuk Stella itu karena satu barongsai, yang kedua karena SPC ini. Begitu. Jadi kami memang dengan kemampuan terbatas kami otodidak begitu, tetapi kalau pembelajaran dalam ekstrakurikuler itu kan kami bisa mengundang ada ahli gitu ya, misalnya dari UKSW, karena kebetulan kami bertetanggaan dengan UKSW, begitu kami mengundang salah satu pengajar di sana untuk menjadi bintang tamu, istilahnya begitu ya, untuk mengisi itu. Dan ini sampai sekarang masih berjalan. Demikian juga untuk ekskul yang lain, jadi banyak sekali, ada basket, itu yang unggulan kami. Hanya begini, Suster, memang seperti Pak Heri katakan itu kok seolah-olah pandemi itu menjadi alasan itu ya. Yeah. Tapi memang kenyataannya demikian. Artinya dalam pandemi ini kami memang terbatas gitu ya. Mau melakukan ini tidak bisa atau tidak boleh, melakukan itu juga tidak boleh. Lalu akhirnya yang ekskul yang berjalan selama pandemi ini adalah yang bisa kami lakukan secara daring begitu. Nah, itu Suster gambarannya. Sedangkan dari
sisi yang lain, budaya yang lain itu memang terus terang kami masih bingung begitu ini, masih bingung untuk yang Salatiga ini karena kami ini ada di tengah-tengah kota, istilahnya begitu. Yang kami lihat itu adalah yang istimewa itu sebenarnya di Salatiga itu adalah kuliner. Kuliner itu yang paling istimewa. Jadi semua makanan ada. Kebetulan di UKSW itu karena mahasiswanya dari berbagai daerah begitu ya, sehingga orang jualan itu banyak gitu. Pengalaman pribadi saja ini kami akan melaksanakan open house, jadi kami gali dana dengan menjual kuliner. Nah, kulinernya itu kami ambil dari hasil karya orang tua. Jadi kami sambil membantu perekonomian orang tua. Jadi kami yang memasarkan secara online begitu, kemudian nanti kami jual, itu ada sama-sama bagi untung lah begitu. Itu Suster, hanya satu hal bahwa dari ekstrakurikuler tadi bagi kami prestasi itu bukan selalu harus juara. Karena prestasi itu adalah bagi kami adalah sesuatu yang istimewa yang bisa kita angkat. Seperti Barongsai itu kalau mencari kejuaraan nggak ada, Suster, tetapi itu akan jadi istimewa, jadi prestasi kami kalau itu digemari oleh masyarakat, anak-anak mau datang tempat kami. Termasuk SPC. SPC itu kan jarang ya, walaupun ada, tetapi tidak selalu ada lomba-lomba yang seperti itu. Nah, gambarannya seperti itu. POP ini memang menyegarkan kami kembali, Suster, bahwa ternyata pandemi ini jangan membuat kita menjadi lengah gitu, atau kita sudah wes kegiatanku ini sampai gitu, enggak. Tetapi justru ini terus terang bagi saya pribadi dan saya juga semangat untuk membangkitkan teman-teman. Untuk mari kita bangkit kembali untuk mengaktifkan kembali apa yang sudah jadi core value kita. Ini kita hanya ingin agar kita juga bisa jadi teladan, kita bisa jadi pelopor agar anak-anak kita pun mau melakukan apa yang kita harapkan ini gitu. Sedangkan untuk naskah, Suster, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kami sudah mencari literasi semua masih berantakan gitu. Rencananya nanti sebetulnya hari Senin, tetapi karena hari Senin ini kami ada rapat Yayasan Perwakilan, maka kami undur hari Rabu, kami baru akan menggabungkan semuanya. Begitu, Suster, mungkin Suster Kristiana yang akan menambahkan. Ya, langsung ke Suster Christine. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Terima kasih ya, Ibu Virin itu sudah menyampaikan dengan gamblang, dengan jelas dari awal hingga akhir. Terus terang saja, saya datang di sekolah yang ini baru beberapa bulan lalu dimasuki oleh pandemi COVID. Sehingga aku mau belajar yang benar-benar konkret, sing ada murid ki susah banget ya gitu. Jadi langsung dihadapi, tapi ini bukan menjadi penghalang bagi saya untuk banyak belajar. Dan saya banyak belajar juga dari Ibu Virin yang sudah pengalaman lama gitu. Jadi nilai-nilai yang sudah digali oleh sekolah kami seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Virin, seperti subsidi SPP itu nilainya apa, tujuannya untuk apa, yaitu untuk melatih kita, melatih kerohanian kita, guru-guru, terutama dari guru-guru untuk berlatih murah hati, berbagi, peduli kepada sesama. Begitu, sebenarnya nilai-nilai yang diambil dari situ. Kemudian nilai kesederhanaan itu bukan hanya soal pakaiannya sing pokoknya sederhana lalu ngelomprot, bukan itu, tetapi maksudnya ya nilai kesederhanaan itu yang bisa diterapkan di dalam kehidupan di sekolah, yaitu seperti contoh guru-guru itu punya kemampuan musik. Dulu itu kan kami sudah membuat pagelaran seni dan musik oleh guru-guru sendiri. Ternyata saya juga terkejut, loh kok ternyata semua guru, saya baru tahu di situ. Pandemi itu ada untungnya juga, saya baru mengenal ternyata guru-guru itu ada yang bisa komponis, ada yang
bisa membuat lagu. Nah, Bu Firin sendiri itu juga dirigen dan pelatih kur handal, bahkan pengarang lagu juga. Nah, kemudian guru-guru yang lain juga bisa, hampir semua bisa main gitar atau musik-musik yang lain, dan penyanyi-penyanyi yang oke gitu. Nah, tapi di situ nilainya apa yang bisa diambil dari situ? Nah, ternyata nilai kerjasama, ternyata nilai kerendahan hati. Aku dua ide nih, nek sing yang satunya tidak mau terima, oh bukan itu. Nah, bukan itu, maunya begini, ya sudah yang satu ngalah. Jadi di situ ada nilai kerendahan hati di situ yang boleh kami ambil. Nah, itu nilai-nilai sebenarnya nilai-nilai core value yang sudah ada, yaitu nilai dari kesederhanaan, nilai personalis tadi yang Ibu Firin sampaikan, seperti persaudaraan, juga kerjasama, lalu sederhana. Orang sederhana itu kan juga rendah hati. Oh ya, aku nompo. Ya maunya dia gini ya sudah. Oh daripada nanti jadi perang, bukan daripada jadi perang, tetapi ada nilainya bahwa saya harus mengalah. Mengalah itu sangat mulia di situ. Nah, kemudian juga kepedulian untuk kunjungan yang disebutkan Ibu Firin tadi ke panti jompo. Iki tujuannya memang apa? Apa nilainya? Apa hanya mau senang-senang begitu? Tetapi ternyata di situ ada nilai persaudaraan, nilai cinta kasih, lalu peduli dan berbakti kepada orang tua yang karena zaman sekarang nek sudah tua seperti contohnya orang tua saya sendiri, ya wis tak lebok saya masukkan di panti jompo. Wah, kadang-kadang orang tersinggung, bapak saya tersinggung. Jadi sebenarnya kita lebih untuk melatih berbakti kepada orang tua. Itu nilai yang boleh sebenarnya yang Suster tadi anjurkan bahwa marilah kita menggali dari apa yang sudah kita buat. Nah, lalu untuk karakter yang lain seperti kami juga mengundang kami mengirim anak-anak untuk dilatih oleh tentara. Nah, itu saya terkejut baru di sini gitu. Kok anak-anak kok dibawa ke tentara ki mah ngopo, ternyata meh ngopo tahu ya Sister ya bahasa Jawa ya, mau apa meh ngopo Nanti saya Sister. mau apa gitu. Ternyata di situ anak-anak dilatih untuk memiliki percaya diri yang tinggi. Setelah dilatih dari sana, benar anak-anak terbukti menjadi anak-anak yang tangguh gitu loh, menjadi tangguh menghadapi segala kesulitan, karena di situ dididik benar-benar dididik seperti tentara. Ngalerak karu-karuan. Sulitnya bukan main di situ. Lalu anak diajak tidak menjadi kayak anak-anak kecil, tapi menjadi harus mandiri, lalu dewasa dan tidak ingah-ingih. Nah, itu yang bisa digali dari semua kegiatan yang ada. Kemudian tadi juga segala ekskul itu sudah ya, itu semua ekskul itu masuk di setiap kompetensi dasar seperti kerendahan hati, kerjasama, itu semua ada masuk di situ. Kemudian adiwiyata yang seperti itu ya, kami pernah ya itu menjuarai, tapi sekarang kami tidak ikut lagi, biayanya juga banyak banget, kami baru ya seperti itulah kan sekarang. Nah, apa yang dibuat lagi, nilai apa? Nah, sekarang nilai anak-anak harus juga bisa mengembangkan inovasinya, yaitu membuat tulisan-tulisan Suster, yaitu sekarang mereka sudah mencetak satu buku. Nah, buku ya nanti akan di launching pada saat kami sekolah pesta nama gitu. Kemudian yang saya ingin sampaikan bahwa yang sangat penting adalah bahwa memasukkan kesederhanaan, yaitu anti korupsi. Korupsi itu harus ada di situ. Harus ada. Saya ingin, ini wacana saya saja, tapi nanti saya punya pemikiran harus ada memerangi korupsi. Itu masuk di dalam nilai kesederhanaan. Nek wong sederhana tidak mau yang mewah-mewah, tidak neko-neko, tidak untuk memperkaya diri, tetapi benar-benar itu memerangi korupsi. Itu yang dicanangkan oleh negara saat ini. Nah, itu harus masuk di dalam kurikulum.
setelah memerangi korupsi yaitu kemudian toleransi. Nah, yang itu belum ada disebutkan satupun. Padahal ini sangat penting toleransi ini supaya kita tidak sampai pada gerakan radikal. Radikal bukan hanya di negara agama tetangga, tetapi kita juga mungkin ada radikal yang kita membedakan kalau ini mungkin ya kita tidak tahu. Nah, jadi toleransi dan memerangi korupsi ini nanti saya juga akan menginginkan untuk dimasukkan juga di dalam kurikulum. Nah, kalau ada itu dimasukkan di dalam kurikulum, karakter-karakter itu sudah menuju kepada 6 karakter merdeka belajar itu tadi. Kemudian teknik penilaian yang bolak-balik disampaikan oleh Pak Heri. Ini anak saya dia protes terus ya di Don Bosco dan di Maria Goretti. Anak saya kok bisa nilainya B, karakternya tahu dari mana? Wong anak saya kok padahal rajin ke gereja, doa tiap malam, tahu dari mana? Nah, seperti itu memang itu tidak di sekolah ya, tetapi saya terus mempunyai wacana begini, survei karakter saja dengan menilai, dengan memberikan instrumen-instrumen yang ada dari sekolah, instrumen umpamanya orang tua, anak saya rajin ke gereja, ya dan tidak, nilainya 4, 3, 2, 1, itu nanti akan menjadi nilainya B terakhir, pokoknya mulai dari itu. Saya kok punya wacana seperti itu. Ini baru wacana saya saja. Jadi kita survei karakter betul yang di situ. Nilainya itu kita harus buat instrumen gitu. Instrumen untuk orang tua. Orang tua yang menilai, anak-anak juga menilai supaya tidak diprotes kalau orang tua termasuk Pak Heri protes kepada sekolah-sekolah itu. Nah, juga anaknya juga disuruh menilai, oh nanti tidak jujur, tidak apa-apa. Lawang kalau kita juga ujian online juga tidak jujur gitu. Nah, tapi dilatih anak-anak untuk melatih kejujuran. Tapi sekurang-kurangnya penilaian itu bukan hanya di sekolah saja, sekolah juga bisa menilai tentang karakter anak lewat itu lewat meeting, lewat Zoom bisa, atau kadang anak masuk sikapnya bagaimana. Itu hanya bisa di sekolah, tetapi untuk yang di rumah kita tidak bisa melihat. Oleh sebab itu kita menggunakan survei karakter itu dengan instrumen-instrumen nilai-nilai yang ada yang kita buat sebanyaknya. Oh nanti orang tua tidak punya waktu, tidak suka. Zaman sekarang adalah zaman digital, zaman Android. Semua orang meskipun tidur aja pegang HP. Nah, orang tua akan senang sekali, makanya dibuat form, Google Form. Nah, seperti presensi, seperti absen-absen. Nah, kita kan senang sekali dengan absen model seperti itu. Suruh tanda tangan, moh. Nah, pokoknya kalau orang tua zaman sekarang suruh pegang kertas dan bolpen, anak-anak pun juga tidak suka. Maka lebih suka pakai itu. Maka ide saya ya kayak gitu itu. Nanti modelnya kita harus buat form survei gitu. Jadi itu untuk tentang teknik penilaian. Bukan hanya itu saja, tetapi juga dengan eksamen yang Ibu Firin sampaikan itu juga merupakan nanti dikumpulkan nilai-nilai itu. Nilainya kalau ini rajin, ada nilai kerajinan, ada nilai bahkan ada sampai penyembuhan itu tadi Bu Firin menyebutkan itu sungguh sangat bagus itu. Jadi saya rasa nilai-nilai itu teknik penilaian, bukan nilai-nilai lagi ya, nilai keutamaan bukan ya, tapi teknik penilaian menggunakan dari berbagai cara itu. Kemudian untuk literasi yang tadi sudah disampaikan bisa melalui ya itu, tapi mungkin di perpus itu memang harus didaya gunakan gitu untuk mendownload atau membuat research internet untuk e-book. Nah, mungkin di e-book itu sungguh luar banyak, tapi ya menggunakan biaya lagi gitu.
Karena buku-buku terus terang saja di Indonesia referensi buku-buku literasi itu sangat jauh dan kurang. Bahkan guru-guru itu kalau di luar negeri itu hampir setiap sekolah mempunyai berapa ciptaan guru. Tempat kita, maksudnya di Indonesia itu pada umumnya untuk membuat buku itu, buku rasa tuku itu susah. Karena saya pernah di Filipina seperti itu, bahwa pernah ke Singapura, perpustakaannya luar biasa. Nah, tempat kita belum, bahkan yang mereka sudah masukkan di e-book juga gitu. Nah, untuk perpustakaan kita masih jauh, makanya literasi tadi betul-betul Suster katakan bahwa diambil dari bisa wawancara, bisa ini, bisa nanti dinaskahkan, nanti dibuat, ditulis. Nah, itu juga bagus, tetapi alangkah baiknya mari juga saya ingin, mungkin saya juga saat ini juga sedang menulis-nulis sih. Kalau mudah-mudahan kalau sudah jadi ya lonceng, kalau belum jadi ya mungkin ya menulis-menulis. Tahu saya hanya nilai-nilai saja, nilai keutamaan spiritualitas itu tadi. Tetapi untuk yang kognitif, yang tentang PKN, IPS saya tidak tahu menahu. Saya tahunya hanya spiritualitas tentang agama. Nah, itu tambahan dari saya, dan terima kasih banyak Bu Firin sudah menyampaikan yang dengan jelas dan lengkap. Saya hanya melengkapi ini saja. Begitu saja, mungkin ada pertanyaan dari yang lain atau tanggapan, monggo. Terima kasih. Baik, Suster kita Angelus, mohon bantuan Suster Christine memimpin kita dalam doa Angelus. Sudah jam 6 ya Suster ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Irem, terima kasih Suster Christine. Ya, sama-sama. Mungkin satu komitmen kita bahwa POP ini menyegarkan kita kembali, menyegarkan kita kembali. Yang kedua, bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan di sekolah, baik kegiatan yang membina kerohanian, kegiatan ekstrakurikuler, adalah latihan-latihan dalam pembentukan karakter peserta didik kita. Itu latihan untuk pembentukan karakter. Dalam perjalanan mungkin ada tantangan seperti yang dialami pada masa pandemi ini. Saya rasa tantangan itu juga mengingatkan kita kembali bahwa kita harus menggali nilai-nilai sekolah kita yang akan kita terapkan di sekolah kita. Pada masa pandemi ini memang banyak hal yang membuat membawa perubahan.
saya terpikir tadi ketika dikatakan suster mengenai absen dengan menggunakan Google Form. Lalu saya berpikir, nanti lama-lama anak-anak itu nggak bisa menulis ya, sehingga nanti tulisannya menjadi jelek. Iya. Iya, betul suster. Dan itu kami juga mengalami perubahan itu. Akhirnya anak malas menulis. Selama masa pandemi yang kami buat, anak tetap menulis. Artinya membuat rangkuman walaupun hanya singkat. Sekaligus melatih mereka untuk dari skill supaya tulisannya udah bisa lebih baik lagi ya. Mungkin itu. Dalam penggunaan digital pun memang efeknya ini luar biasa ya, Sister. Efeknya memang bagus sekali, seperti yang sekarang kita gunakan juga ya, digital ya. Tapi seperti kami juga mengalami karena anak-anak itu kurang pendampingan dalam penggunaan IT, yang akhirnya nanti membawa mereka dibawa oleh arus game. Nah, itu yang sekarang ini lagi nge-track game. Pernah suster pengalaman ini kesulitan tadi karena menyangkut PJJ. Pernah orang tua peserta didik kami marah dia karena gara-gara handphone, dan handphone itu dia banting di depan anaknya. Lalu datang dia ke sekolah, dia katakan kepada kami, ini anak saya tidak kasih HP. Mengapa di situ ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Pertama, ketika anak belajar mandiri, lalu orang tua pergi bekerja, berarti pengawasan itu tidak ada. Kemudian anak banyak tidak mengerjakan tugas, itu juga kami alami. Anak tidak mengerjakan tugas. Mengapa? Karena tidak terbiasa yang blended learning tadi, yang dengan digital, yang selama ini kita mengajarnya langsung di sekolah. Mengapa anak juga malas mengerjakan ini? Beberapa penelitian yang sudah kami temukan. Mengapa anak malas mengerjakan tugas? Pertama adalah karena dia tidak mengerti. Tadi kan tidak ada diajar yang jalan pengerjaannya ini seperti ini. Sehingga anak menjadi dikasih tugas tapi kurang memahami bahan tugas, sehingga anak menjadi stres lalu menjadi tidak dikerjakan. Kami alami ini beberapa anak yang di sekolah kami, ada 1, 2, 3 yang hampir putus sekolah, tidak mau sekolah gara-gara pandemi. Tapi katanya pandemi jangan mengalahkan kita, mari kita bangkit kembali. Kita sudah disegarkan oleh POP melalui konsorsium Ismaya, kita manfaatkan waktu ini dengan baik, maka segala nilai-nilai yang sudah kita temukan tadi di sekolah kita, nilai yang sudah kita temukan, ataupun nilai yang masih dalam proses penggalian, kita buat dalam sebuah naskah yang kita kumpulkan, yang akhirnya nanti menjadi sebuah naskah dan menjadi ciri khas yang nanti akan kita internalisasikan di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu penguatan dari saya. Kalau ada dari rekan-rekan yang ada di virtual ini mau memberikan peneguhan, sekali lagi kita sama-sama coach yang bisa memberikan sharing, pengalaman berbagi dan refleksi yang memperkaya kita. Terima kasih, Suster. Sehingga kita ciri khas Katolik kita bangkit kembali ya. Jadi kita seperti kembali kepada yang dulu, walaupun sekarang zamannya sudah berubah, tapi kita tetap eksis demi mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin demikian dari saya, Ibu Dista. Saya kembalikan ke Ibu Dista. Ya, sudah jam. Kami mau doa. Terima kasih Suster, Bapak Ibu, sungguh luar biasa dinamika kita sore ini, nggak terasa sudah jam 6 ya Suster ya. Lebih, kita applause untuk kita semua di sini, para coach yang hebat ya. Ya, coach dari masing-masing sekolah kita masing-masing untuk diri kita sendiri.
sungguh luar biasa. Tadi saya yang mengikuti mulai dari Yayasan Kanisius dan Marsudiri ini hampir sama sepertinya ya, Suster ya. Karena memang budayanya daerah selatan begitu saya lihat Iya. ya, dari Solo, kemudian Muntilan, Jogja, kembali lagi ke Salatiga, Stella Matutina yang mungkin ada barongsai ya, Suster ya tadi ya, sepertinya ya. Iya, barongsai. Nah, itu yang hanya dimiliki oleh Salatiga, sepertinya di Salatiga, Jogja ya. juga belum Sama ada. fotografi. Ya, sama Fotografi. fotografi tadi ya. Ya, itu sepertinya bisa menjadi budaya yang nanti digali untuk menjadi naskah akademik begitu, Suster ya. 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 Jadi, ya, untuk ditingkatkan lebih lagi supaya nanti bagaimana caranya hidden kurikulum itu bisa masuk ke pengembangan kurikulum begitu nanti kita bahas di FGD 2. Ya, ini terakhir tidak ada yang ingin memberikan peneguhan begitu. Ya, sudah lelah. Saya masih semangat ini, Suster Aya. Ya, mau doa. Oh iya, baik, Suster. Belum Luar mandi. biasa. Belum mandi. Iya, ini tadi beberapa sudah ada yang meninggalkan room virtual karena Iya. beberapa acara. Ya, ini malam Iya. minggu ya, Suster, Bapak, Ibu ya, sepertinya. Ya, Ini beberapa Ya. juga ada yang ada acara. Untuk terakhir, mungkin akan ditutup dengan berdoa. Suster Kristina, saya boleh minta tolong tadi ya, Suster, sudah. ya? Tadi Ya, sudah sebelum berdoa mungkin saya mau mengatakan terima kasih kepada kita semua yang sudah berbagi bersama, yang juga memperkaya saya dan memperkaya kita semua dengan budaya yang berbeda. Saya jadi lebih mulai belajar budaya Jawa dan mungkin dengan itu nanti suatu hari saya ke Jawa jadi nggak asing lagi ya. Jadi terima kasih atas pengalaman yang telah Bapak Ibu para suster berikan, termasuk refleksi yang sungguh luar biasa, dan kita tetap berpegang teguh bahwa kita pasti akan tetap eksis, berdiri kokoh dalam mewartakan kerajaan Allah lewat pendidikan di mana kita berada di masing-masing. Terima kasih. Suster, Ya, ini yang lebih istimewa hari ini tadi itu 19 yang Bapak hanya 3 loh, Suster. Oh iya. Ibu-ibu. 11 yang Bapak tinggal 1, Pak Hartono. Berarti ini Pak Hartono penutup ini ya, Pak Hartono. Iya. Saya boleh minta tolong ya. Waduh. Pak Hartono suruh Pak nutup. Hartono. Ya, ini Pak Hartono nutup ini. Iya. Iya. Antara wanita dia. Ya, enggak terasa kita sampai jam 6. Tadi kayaknya sesi 1 enggak sampai jam 1 ya, Suster ya? iya tadi sampai jam 12 karena jaringannya sepertinya kurang. Iya. Luar biasa Suster Lucy ya, berjuang dengan sinyal. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga begitu ketika mengajar ya. Ya. Terakhir, sebelum kita mengakhiri dengan berdoa, saya ajak Suster, Bapak Ibu, 1 menit saja untuk kita yel-yel, luber. Biar lebih semangat, biar meluber-luber semangatnya walaupun di sore hari ya. Begitu. Baik, sebentar. Saya share screen terlebih dahulu. Kita bersama-sama. Luber, 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 literasi Literasi berkarakter. Yes. Baik, semangat sekali sepertinya ini. Terima kasih Suster, Bapak Ibu. Mari kita tutup dinamika kita bersama hari ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Pak Hartanto. Oke, penutup gong ya Pak Hartanto ya. Itu jelas di antara wanita. Paling cantik sendiri. Iya. Ya, mari Bapak Ibu, kita hentikan aktivitas dulu sejenak. Kita akhiri dengan berdoa. Suara saya sampai di Suster Luciana, Jogja, Solo, ini sampai mana-mana Ya. itu. Ya, sampai ke mari. Pulau Nias. Iya, sampai ke Pulau Nias. Mari kita satukan dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang di surga, syukur dan terima kasih Engkau telah memberikan kami pencerahan-pencerahan yang begitu baik dari sekolah-sekolah di bawah
konsorsium Ismaya melalui dinamika ini. Semoga apa yang kami lakukan, apa yang kami dapatkan, semoga untuk kesejahteraan anak-anak didik kami ke depan. Ya Bapak, khususnya panitia, berilah selalu kesehatan, serta Bapak Ibu, guru, suster, saudara kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru yang lain selalu diberi kesehatan serta perlindungan dalam membimbing anak-anak kami, khususnya sekolah-sekolah Katolik. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan meninggalkan virtual ini. Semoga Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dalam keadaan apapun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Suster Lucy terkecap 3 kali ya. Maaf loh, Suster. Begini 3 kali. Mau belajar bahasa Jawa? Apa Arianto itu? Tadi saya sudah mulai belajar kayak. Iya. Oh, aku terkecap 2 kali, Suster Lucy 3 kali. Ke Solo, Suster. Iya, nanti mau jalan-jalan saya ada teman saya di Semarang, Ibu Veronica. Ya, main suster ke Iya. suster. Saya mau ke Nias, Suster. Boleh nanti. Kira orang panas. Ya. Kalau saya asli saya Solo, malah di Semarang itu, Suster. Iya ya. Asli saya Solo. Oke, di terima Semarang. kasih banyak. Pamit ya. Terima kasih. Sampai jumpa hari apa ya? Selasa. Gede. Hari apa? Gini 2. Rabu apa? Lupa Selasa apa Rabu? Belum, jadwalnya dan undangan akan menyusul ya, suster ya. Oh gitu. Matur nuwun. Terima Terima kasih, Suster kasih. Keren yang Kristi. FGD pertama saya salah masuk di tempatnya orang. Batinku kok kocok-kocok ora ono kabeh iki kemana? Malah saya nyalahkan mereka. Ternyata saya salah kan. Itu apa? Ngomong apa Bu Luciana, Suster Luciana itu? Saya bilang Saya FGD pertama itu saya salah masuk kamar. Tempatnya lain gitu loh. FGD-nya orang lain gitu. Yayasan lain, lalu saya malah menyalahkan orang lain. Kok malah pada belum masuk ini gimana, ini sudah telat lah. Ternyata aku sendiri yang salah. Salah kamar. Terima kasih Bapak Ibu suster. Oke. Matur nuwun. Ibu Agatha. Terima kasih. Iya. Selamat sore. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki ya izin live ya. Ya,